review spoiler untuk Badut Gendong karena sempat ngelihat review trailer dari Ngelantur, aku memutuskan buat nonton film ini. Sejujurnya dari poster itu menarik, pilihan warna, komposisi sama itu main di rule of third banget, dan kesannya nggak yang horor murahan, tapi tetap dari font kelihatan horor yang gampang ditebak kalau itu horor sih. Karena kesan yang di ending itu lebih kental daripada pertengahan film, jadi aku akan nge-review dulu bagian yang paling memorable. Tapi pertama untuk in the same universe as Kodrat 2, aku gak nonton film itu, jadi aku akan mereview film Badut Gendong sesuai dengan film ini aja dan mengasumsikan bagian-bagian lain yang ada hubungannya sama film Kodrat atau universe-nya yang lainnya, franchise-nya sebelum-sebelumnya. Ini mungkin lebih bisa bagus kalau genre utamanya dibikin drama daripada horor, karena dari scene-scene awal dan scene-scene akhir itu menyentuh banget. Dramatisnya dapat, ironinya dapat, dan musiknya, compositingnya itu masuk banget. Tentang awalnya di mana mereka ngamen di stasiun, terus dikabarin kalau istrinya sedang hamil, dan scene ending yang berupa mereka di rel kereta itu, perlintasan kereta itu menghabisi dua preman sisanya yang di awal menghabisi nyawa istrinya itu. Dua potongan awal dan akhir itu kalau digabung aja aku bakal nangis. Aku cinta banget sama compositing di situ, dan warnanya muddy color tapi tetap saturationnya ada lah, dan warna-warna aman kayak tone warna hijau hangatnya itu ditambah cerita sedih itu udah cukup. Mungkin ini kalau drama bakal bagus banget, dan horornya itu cuma sampingan. Nah, mulai dari review pertengahan film atau inti filmnya sendiri, aku cukup suka dimana mereka taruh title screen di setelah mulai cerita horornya. Jadi itu seakan ceritanya baru mulai di sini loh horornya, kayak pemisah antara sebelumnya yang aku bilang itu dramanya lebih kental, dan di endingnya pun juga eksekusinya serupa kayak gitu. Itu seolah mereka mau ngasih batasan yang jelas, ini drama, terus tengah-tengah ini horor, lalu di akhir ini drama lagi. Jadi aku bisa ngerasa mindsetku dipisah waktu nge-review dramanya, horornya sama dramanya lagi. Di bagian awal itu cukup kerasa waktu Ki dukunnya itu, maaf kalau aku nggak terlalu tahu nama-nama aktor dan lain sebagainya, aku akan nyebut mereka sebagai tokoh di dalam ceritanya aja. Ki Kamboja kalau nggak salah mulai merapal mantra-mantra, dan itu saturasinya turun drastis. Aku nggak apa-apa sama film hitam putih, tapi kontrasnya hilang semua, jadi flat banget. Ini sebagai bukan mahasiswa lagi, sebagai alumni animasi yang juga belajar tentang komposisi di Blender, aplikasi 3D Blender itu ada yang namanya CDEP. Jadi itu ngatur di mana foreground, background, sama midground yang jadi titik jalannya action. Tapi di eksekusinya Badut Gendong ini mereka cuma ngubah warnanya jadi grayscale dan benar-benar grayscale, bukan black and white. Ketahuan bedanya karena aku nggak bisa bedain mana yang foreground, midground sama background, semuanya flat. Dan itu mau menghadirkan bencana-bencana alam yang didatangkan Ki Kamboja, tapi aku malah nggak fokus ke situ dan menebak-nebak ini kira-kira apa. Oh, tanah longsor, oh banjir di kali. Soalnya itu beneran flat dan nggak ada kontrasnya sama sekali. Jadi aku bingung
ini mau menunjukkan scene apa selain dari mulai gelap. Kalau gelapnya langit itu bisa membuat efek-efek jadi hitam putih, oke lah. Tapi itu juga main di kontrasnya. Kontras kan kalau nggak salah itu menambah dramatisir dan kontekstual. Jadi dengan sangat minimnya atau bahkan nihilnya kontras di sini, malah intinya nggak ada, kayak semua kekacauan hadir setelah mantranya diucap. Tapi kekacauan itu apa? Aku nggak tahu dengan jelas. Lalu mulai ke bagian dimana si Darso memandikan jenazah istrinya. Terus adegan dramatis di rumah Darso ini juga top notch banget. Pas dia mulai memandikan, mengelus pipi istrinya sambil memotong karena mau mengambil wajahnya dan lain-lain, itu udah masuk bagian dramanya lagi. Bagus banget. Terus mulai masuk ke horor. Ini horornya tipikal horor yang ketebak, kayak ada orang berbuat jahat ke dia, nanti dapat karmanya. Itu diulang beberapa kali, tapi ada juga yang sebenarnya nggak salah apa-apa, kayak ibu yang bayinya diambil itu. Tapi selain itu ya gitu. Dan ini cukup mengganggu selama aku nonton. Dialog memang nggak selalu ngasih cerita atau show don't tell. Aku tahu, cuma kalau tellnya terlalu lugas dan bertele-tele berkali-kali, kayak si bos dari perusahaan ini terus-terusan jengkel dan kesal ke pengacara yang mereka sewa, dan terus-terusan manggil Arini. Tolonglah, orang yang kesal dan geram ke bawahan tuh nggak akan cuma nyebut namanya doang, kayak Arini apa? Sebutan bodoh atau pengganggu atau apa? Masih banyak kalimat yang bisa dijadiin pengganti selain diulang-ulang Arini, oke. Hal yang mengganggu lainnya itu ini aku akan ucapin acak-acak karena ingatan ikan. Waktu Darso di scene akhir dia lawan bos dari perusahaan yang mau beli lahan tebu mereka, waktu mukanya dikelupas, itu mata dari si bosnya itu kelihatan fake banget. Aduh, matanya terlalu putih. Ini visual ya, bahas visual. Matanya terlalu putih, bola matanya terlalu lebar dibuka. Aku tahu anatomi gore yang bagus karena aku nonton film-film Saw. Ya tentu itu memang dilebih-lebihkan, tapi itu seenggaknya lebih believable daripada realistis. Itu yang dicari kan harusnya believability. Udah gitu pas si Darso berantem sama orang-orang lain di rumahnya Ki Kamboja itu, setelah bosnya ketancap di paku, bosnya kelihatan kayak boneka banget. Tuhan, boneka yang manekin aja gantung dibiarin di situ, meskipun eksekusinya di blur, tapi itu kelihatan kayak boneka manekin di toko busana yang digantung doang gitu. Can I just leave now? Tapi tanggung. Udah mau selesai juga. Adegan waktu di rumahnya Ki Kamboja di mana si Darso sama Yudarsi nari Jawa itu juga indah banget sih. Pokoknya bagian-bagian drama yang genrenya full drama dari film ini itu bagus banget bagiku. Tapi eksekusi horornya yang why, just why. Untuk saat ini, ya ada lagi ekspresi ketakutan mereka waktu ngelihat sesuatu yang Darso lakuin, yang bunuh dan ngelupas muka-muka. Terutama si Babinsa sama Arini
ketakutan orang yang ngelihat hal nggak wajar itu bisa lebih exaggerate lagi loh, lebih nggak masuk akal lagi. Dan juga ekspresi kesakitan dari orang-orang di sini tuh nggak sampai menyentuh believability, nggak bisa dipercaya atau nggak meyakinkan, nggak convincing. Aku bukan aktor, aku bukan direktur atau apa, tapi aku juga belajar itu dari mata penonton. Orang yang ketakutan oleh sesuatu yang nggak wajar atau kesakitan yang teramat sangat di momen tersebut itu bakal lebih menggeliat dan nggak flat kayak gini. Aku ngerasa nonton ini tuh flat banget, kecuali bagian dramanya. Dan di akhir itu karena bakal ada sequel, prequel atau lanjutan, aku bakal nganggep Kang Vino G. Bastian di sini yang muncul tiba-tiba pakai motor itu, oh pelaku Darso ini masih belum dapat konsekuensinya kan selama di film. Oh mungkin Bang Vino ini bakal memburu si Darso ini, entahlah. Pokoknya itu ketidaknyamanan yang kurasain selama nonton. Dramanya bagus tapi horornya kurang. Sorry, kurang. Nah.